semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan membahas buku Terapi Berpikir Positif karya Dr. Ibrahim Al-Fikri. Setiap manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Jika arah pikiran kita negatif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah negatif. Sebaliknya, jika kita mengarahkan ke dalam pikiran yang positif, maka sejumlah pikiran positif pun akan keluar di dalam pikiran kita. Pikiran juga menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan juga kepercayaan diri seseorang. Ada 7 sumber yang menciptakan kekuatan pikiran di dalam diri seseorang, yaitu orang tua, keluarga besar, masyarakat, sekolah, teman, media massa, dan juga diri sendiri. Setiap kali kita menghadapi pengalaman baru, otak mengidentifikasi dengan menggunakan data-data yang sudah ada, kemudian menyimpan pengalaman baru itu ke dalam file sejenis. Akal seseorang bekerja sesuai arahannya. Pikiran apapun yang sedang seseorang pikirkan akan diterima oleh akal, dan akal akan bekerja ke arah pikiran itu. Otak juga akan mencari di ruang memori setiap file data yang dapat membantu dan juga mendukung ke arah pikiran tersebut. Otak akan langsung menangkap sinyal informasi saat itu juga. Misalnya, ketika kita berpikir negatif terhadap pekerjaan atau pasangan, maka akal akan mengesampingkan sisi positif lain dari pasangan. Dengan begitu, akal akan berkonsentrasi dengan pikiran negatif tersebut. Perasaan juga dipengaruhi oleh pikiran. Jika seseorang ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik, maka mulailah saat ini. Perhatikan pikiranmu dan kuasai. Untuk membuat perubahan yang sempurna seperti yang kita inginkan, mulailah dari dalam diri sendiri. Pikiran juga menentukan apakah kita sedang bahagia dengan kehidupan yang sedang kita jalani atau tidak. Karena sebesar apapun kekayaan atau seluas apapun relasi seseorang, kebahagiaan dan kesengsaraan tetap ditentukan oleh pikirannya. Seseorang akan terus mendapatkan hasil yang sama selama ia tidak berusaha mengubah akar pikirannya. Jika kita berpikir gagal, maka kita akan gagal. Jika kita berpikir berhasil, maka kita akan berhasil. Jika kita menanam benih pikiran negatif, maka hasil yang akan kita tuai adalah pikiran negatif. Plato berkata, "Ubahlah pikiranmu, niscaya kehidupan kamu pun akan berubah." Jika kita telah menaklukkan diri sendiri, kita akan mudah untuk menaklukkan musuh eksternal lainnya. Karena musuh besar manusia adalah diri sendiri. Pikiran menjadi kekuatan yang luar biasa yang bisa menciptakan kebahagiaan jika digunakan secara positif. Tetapi bisa juga menyebabkan kesengsaraan jika digunakan secara negatif. Hidup adalah pantulan dari pikiran dan juga keyakinan. Kekuatan pikiran dan keyakinan adalah kekuatan luar biasa yang mengukuhkan pikiran seseorang, sehingga menumbuhkan perasaan, tindakan, dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jika kita benar-benar ingin menjadi seseorang yang bijaksana, kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada musuh besar, yaitu pikiran negatif. Ketika kita tahu cara menguasai pikiran, kita akan dikuasai oleh pikiran-pikiran positif. Perlu kita ketahui bahwa 7 tahun pertama dari kehidupan membentuk lebih dari 90% nilai yang kita yakini. Jika program yang kita terima pada usia 7 tahun pertama negatif, maka akan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan. Jika kita bijaksana menghadapi tantangan di dalam hidup, maka akan berubah menjadi keterampilan dan juga keahlian yang bisa kita dapatkan. Dukungan dari dalam diri dan juga pikiran positif yang kita punya akan membantu untuk fokus pada hakikat diri dan bagaimana kita mengarahkan segenap kemampuan untuk menggapai cita-cita. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Terapi Berpikir Positif karya Dr. Ibrahim Al-Fikri. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.